Kali ini kami akan mengawal itu jika memang telah terbukti terjadi kecurangan, maka paslon itu harus benar-benar didiskualifikasi. Karena jika tidak, ya berarti memicu kemarahan dari rakyat. Tapi jika kita memiliki pemimpin yang dihasilkan dengan cara-cara kecurangan atau kezaliman, apa yang terjadi dengan negeri kita? Karena itu, rakyat Indonesia, waktunya kita benar-benar peduli pada negara ini, pada bangsa ini dengan cara kita terus kawal Pilpres ini, jangan menyerah, jangan berkata kita sudah kalah, perjuangan belum selesai. Terus kita kawal hingga titik darah, hingga Pilpres benar-benar berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Gak mungkin saya nepuk tamu saya. Keren Cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya ada tamu penting ya, karena itu akan menentukan nasib masa depan. Masa depan perserikatannya sendiri sesungguhnya. Jadi tamu saya adalah Rieke Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rieke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Rieke ini mungkin masih ingat ya tragedi buah apel. Berapa? 73? 70 berapa miliar? 73 miliar. Nah, jadi sahabat daerah sekalian, kalau ingat 73 miliar, nah beliau yang kemarin mau disuap 73 miliar, tapi menolak. Dan sekarang saya mau tanya lagi, menyesal pasti? Enggak. Oh, enggak menyesal. Jadi sahabat daerah sekalian, kita justru akan tanya ya, walaupun sebenarnya agak nggak sopan juga tanya, pertandingan belum berakhir, tapi oke lah. Sebagai simpul relawan ya, namanya apa? Sobat Anies. Sobat ya? Anies. Dengan keanggotaan 1.703.000, jadi 1.700.003 orang. Itu data kapan? Terakhir H+1 tanggal 15 Februari. Oke, H+1 15 Februari. Saya bingung pertanyaannya karena nggak sopan juga karena pertandingan belum berakhir ketika video ini kita buat kan. Tapi intinya kita nggak bicara mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi pasca pemilihan ini apa planning ke depan Mbak Rieke? Untuk Sobat Anies? Ya tentulah, ya kan. Bukan, saya kan tidak tanya yang pribadi. Untuk yang Sobat Anies gitu. Oke. Dari awal kami berdiri, ya. Memang sudah... kapan mulai berdirinya? 12 Desember 2020. Oke, 12 Desember 2020. Itu resminya. 5 hari setelah kasus KM50. Iya. KM50 7 Desember soalnya. Silakan. Iya. Jadi memang komitmen kami dari awal berdiri itu sudah kami bicarakan. Baik menang ataupun kalah, mau dibawa kemana Sobat Anies. Oke. Dan memang dari pembicaraan hasil berdiskusi dengan seluruh ketua DPW yang ada di seluruh Indonesia, kami DPW seluruh Indonesia? Tidak di semua provinsi. 32 provinsi. 32 dari 38 provinsi ya. Betul, DPW, oke. Betul. Dari 32 provinsi kita bersepakat bahwa setelah Pilpres memang tentu pastinya kita berharap menang. Ya. Tapi jika Allah berkehendak lain, Sobat Anies tidak akan bubar. Oh, tidak akan bubar? Tidak akan bubar, kami tetap akan ada. Ya. Walaupun pergerakan tentunya akan bergeser. Tidak mendukung Pilpres, karena Pilpres sudah selesai. Ya. Nah, di situ kita punya kesepakatan, kita akan menggerakkan ekonomi rakyat. Oke. Itu idealis banget. Tapi kita tetap saya challenge nanti ya. Sobat Anies namanya. Namanya saja sudah Sobat Anies. Tidak, akan berubah nanti pastinya. Tapi dengan keanggotaan yang sama. Oke. Tapi begini Mbak Rieke ya, biar kita tidak dikomplain oleh teman-teman relawan lain ya. Ketika video ini diambil, memang kita belum tahu hasil pemilu secara final ya. Betul. Belum ada pengumuman hasil pemilu. Lalu ya kalaupun ada pengumuman, barangkali masih ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Betul. Atau angket DPR yang memungkinkan turbulensi politik.
tetapi kita bicara tentang pasca menang dan kalah kan. Oke. Menang pasti pasca, ya kalah pasca juga kan. Oke, jadi berubah nama. Berubah nama, tapi untuk keanggotaan, kepengurusan tetap sama. Oke. Hanya namanya saja bukan Sobat Anies lagi. Oke, tapi tidak sekarang dong. Kan? Tidak sekarang. Kira-kira kapan pastinya? Setelah pelantikan presiden? Setelah selesai Pilpres benar-benar dinyatakan selesai pelantikan presiden pastinya. Ya, Pilpres selesai pelantikan presiden kan? Oke, ya. Soalnya kita masih berharap ada yang curang didiskualifikasi kan? Harus. Soalnya. Ya, harus. Harus. Seperti tadi seharusnya, ya kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, let's say dengan posisi apapun, kan misalnya Anies pun akan membuat skenario. Saya tidak tahu skenarionya apa. Baik menang maupun kalah kan skenario selalu ada. Misalnya gini, relawan ini kan banyak sekali jumlahnya. Betul. Kalau tidak dipelihara dan dikapitalisasi, sayang kan? Misalnya kalau kita kaitkan dengan pilkada November. Oke. Pilkada November itu di 500 lebih kabupaten kota dan provinsi karena serentak. Dan jangan lupa pilkada itu masa jabatannya selesai menjelang pemilu 2029. Pengaruhnya besar dong. Betul. Nah, Sobat Anies mikir ke arah sana nggak? Iya. Bisa dieksplor. Ke arah sana. Jadi ada beberapa provinsi atau DPW kita gali potensinya. Setiap provinsi tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda. Yeah. Jadi ekonomi kerakyatan yang kami bicarakan bukan melulu mengenai bisnis atau perdagangan saja. Yeah. Jika memang di sana ada potensi terus bergerak di politik, ya tentunya akan diakomodir. Karena itu tadi sore kami memang sudah sedikit berbicara di DPN bahwa sesegera DPN mungkin itu Dewan Pimpinan Nasional. Okay. Segera mungkin kami akan mengadakan musyawarah nasional atau Rakornas kembali. Kemarin sudah di Rakornas 1, kemudian kita akan mengadakan Rakornas 2 untuk membicarakan arah ke depan. Termasuk pembagian wilayah dan memperhitungkan potensi-potensi setiap daerah. Ini tidak hanya mengenai provinsi saja, tapi juga DPD atau kabupaten kota. Karena itu nanti Munas ini kita harapkan bisa menggali jauh ke depan apa sih. Karena kalau kita lihat, kita ini sudah terbentuk di 32 provinsi. Akan sayang jika 32 provinsi DPW. Kalau DPD-nya? DPD-nya hampir di 400, kalau yang sudah resmi kita SK-kan ada 401. 401. Okay. Ya. Tidak semua DPD itu ada juga yang tidak memiliki DPW karena memang belum terbentuk DPW-nya. Oke. Jadi memang jumlah DPD lebih banyak akhirnya ketimbang DPW ya. Ya, sudah pasti. Iya, pastinya. Kita berbicara mengenai potensi masing-masing daerah. Di mana yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dipusatkan. Nah, itu nanti akan kita bicarakan melalui Rakornas. Oke. Saya challenge sedikit ya, Mbak Rika ya. Kan munculnya Sobat Anies ini, walaupun dari bawah ya, bisa saya katakan organik ya dari bawah, tapi kan karena nama Anies, pesona Anies. Kalau seandainya nanti Anies itu dicoret misalnya, apa itu nggak punya konsekuensi terhadap keanggotaan? Maksudnya dicoret itu tidak menang maksudnya? Ya, bukan. Anies, kan bukan lagi Sobat Anies namanya nanti katanya. Iya, memang sudah bukan Sobat Anies lagi nanti, jika sudah dinyatakan selesai Pilpres ini. Iya, tapi maksudnya, bagaimana mempertahankan orang yang bergabung karena katakanlah magnet Anies? Kan magnetnya Anies tuh. Tidak juga. Oh, tidak juga. Tidak juga. Luar biasa. Karena dari awal kita terbentuk itu kan memang secara mandiri. Okay. Jadi ada beberapa daerah yang terbentuk karena memang kita punya kesamaan interest. Jadi ekonomi bisnis yang kita miliki sama, dan kebetulan ternyata sama-sama mendukung Anies. Oke. Jadi intinya adalah ini organisasi dari bawah dan memilih Anies itu berdasarkan kesadaran. Betul. Oke, bukan karena mereka mau pilih Anies lalu mereka bersatu, bukan. Ada yang seperti itu. Oke. Luar biasa ya. Saya membayangkan ya.
memelihara keanggotaan 1.703.000 itu kan nggak gampang. Iya. Bahkan saya nggak tahu ya, partai politik itu ada nggak punya database yang kira-kira jelas gitu ya. Seharusnya punya. Seharusnya punya, tapi buktinya ketika misalnya dihadapkan kepada election untuk saksi dan lain sebagainya selalu keteteran gitu misalnya. Nah, oke lah, kita tidak tahu saksinya, tapi Sobat Anies saya membayangkan bagaimana memelihara ke depannya. Ini sudah berapa, 2 tahun ya? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ke depannya bagaimana memelihara itu? Saya tahu ini potensi yang besar. Kalau tidak dipertahankan kan sayang. Silakan dieksplor. Jadi sesuai dengan kesepakatan di awal, Sobat Anies adalah organisasi yang kita bergabung atas dasar kerelaan, tidak ada paksaan. Pun nanti setelah Pilpres pun kita juga tidak akan memaksakan anggota, nggak boleh keluar pastinya, tetap berjalan. Itulah kenapa kita ada Rakornas, kita untuk petakan potensi apa sih yang bisa dan anggota mana saja yang masih memiliki potensi untuk bisa tetap bersatu di organisasi ini dengan nama apapun nanti yang menjadi kesepakatan kami. Artinya nanti ke depan akan menjadi ormas yang resmi ya? Resmi ya, iya. Tapi iya. yang akan di akta notarialkan ya? Ini Iya, belum betul. akta notarial kan? Belum. Oke. Tetap saya membayangkan begini. Misalnya ke depan itu let's say Anies membentuk ormas misalnya, atau bahkan membentuk partai politik, itu sikap Sobat Anies gimana nanti? Kita tunggu hasil dari Rakornas kedua. Oh, belum tentu menolak, belum tentu juga menerima ya Rakornas kedua. Kita lihat pemilu ya, Mbak Rika ya. Begini. Kita tahu for the time being hasil pemilu Anies kalah, ya. Bahkan kalahnya gila-gilaan. 24% Dan 58. lawan 58%, ya. Angka yang sudah di set up kata sebagian orang. Tapi let's say itu kan gap yang cukup jauh. Gede sekali gapnya. Gapnya itu sampai 34%, bahkan lebih besar dari nilai Anies itu sendiri. Sebagai relawan, ya, apa evaluasi Anda melihat katakanlah proses election kemarin? Kan kita tentu tidak bisa menyalahkan pihak lain saja. Mungkin kita dari dalam mungkin ada evaluasi, tapi terserahlah, silakan. Dari yang kami amati, tentunya kami selaku relawan ada batasan, tidak bisa terlalu masuk ke dalam, terutama di timnas, karena melibatkan partai juga di dalamnya. Yeah. Nah, namun selaku relawan, kami melihat bahwa memang gap yang besar itu terjadi karena kalau kami meyakini ada kecurangan di situ. Oke. Karena kami memiliki banyak anggota yang ikut menjaga TPS. Sehingga di situ kita bisa analisa. Ada yang memang benar-benar memang daerah itu memang Anies kalah. Itu memang benar adanya. Oke. Kita mengatakan apa adanya, tapi ya, ada tapi Anies kalah karena sudah terbentuk juga suara itu dari bansosisasi dan lain. Iya. Oke. Jadi kita bicara tentang pencoblosan dan pra pencoblosannya kita tidak hitung. Lalu? Nah, dari situ kita mengevaluasi bahwa ke depan di negara ini yang paling penting itu sebenarnya pendidikan politik. Agar masyarakatnya, rakyatnya tidak bisa dibeli oleh bansos. Karena ternyata di daerah masih itu banyak terjadi. Karena pesimisnya rakyat terhadap calon pemimpin. Dan juga ketidaktahuan masyarakat tentang siapa calon pemimpinnya. Jadi mereka potong pendek aja. Yang penting siapa yang ngasih itu yang kami pilih. Oke. Jadi kalau partai saya tidak mau dan bukan kapasitas saya untuk mengomentari. Tapi kalau dari sisi relawan kita bisa melihat dari situ bahwa pergerakan masif dan menjadi tugas bukan hanya partai, tapi kita masyarakat yang peduli terhadap negara, kita harus bergerak masif membantu, mengedukasi rakyat bahwa ini loh akibatnya kalau kita salah pilih pemimpin. Oke, itu dengan asumsi bahwa suaranya dihitung sesungguhnya. Iya, betul. Padahal ada juga suara tidak dihitung sesungguhnya. Jadi walaupun kesadaran politiknya tinggi, tapi kalau pelaku atau pelaksana pemilunya atau peserta pemilunya curang, ya curang juga. Karena kecurangan itu bisa
tidak hanya di suara rakyat, tapi bisa di penghitungan, ya, bisa di sistemnya, di sistemnya dan lain sebagainya. Ada lagi evaluasi lain, karena saya dengar banyak cerita tentang relawan yang kok saya melihat misalnya ya, walaupun saya dari jauh ya, kesannya kok tidak ada chemistry itu. Jadi gini, kalau kita bicara sebuah organisasi, bagaimana mencapai satu tujuan, kok saya melihat, ya memang ini dinamika yang umum ya, tetapi sepertinya partai-partai pendukung itu tidak punya chemistry yang baik kepada relawan. Bahkan di antara sesama partai pendukung saja chemistry-nya nggak terlalu baik. Contoh misalnya ya, saya selalu melihat misalnya Partai Umat selalu dianaktirikan karena dia bukan partai pengusung. partai Kan? pengusung. Sehingga dalam acara-acara kadang-kadang nggak diberikan kesempatan, nggak dilibatkan, ya. Dan secara ideologis memang ngeri-ngeri sedap, karena sejarahnya kan kita tahu bahwa Nasdem partai pemerintah, PKB partai pemerintah, ya. Mungkin PKS saja nggak ada masalah. Nah, apalagi sesama relawan, partai dan relawan, ada gap, ya, ada gap yang lebar. Sesama relawan juga begitu juga. Walaupun kalau kita bandingkan dengan calon lain, relawan 01 memang paling top, solid, ya, solid. Tapi apa yang ingin Mbak Rike komentari? Tapi ngomong-ngomong kok ngomongnya sedikit sekali, saya terus yang ngomong banyak. Berat ini jadinya kita. Oke, silakan. Mengenai cara pandang, Ya. relawan dengan jumlah yang sangat banyak dan waktu yang sangat singkat, tentunya nggak akan mudah untuk menemukan frekuensi yang benar-benar sama. Oke. Nah, terkadang memang kita memiliki cara yang berbeda, relnya berbeda tapi arahnya sama. Tapi sebenarnya itu saya kira tidak akan menjadi suatu masalah. Karena yang penting tujuannya sama, walaupun relnya berbeda. Iya. Dan kita meminimalisir terjadi gesekan antara relawan satu dengan relawan yang lain. Karena itu memang di banyak kesempatan relawan ini sering berkumpul, terutama para ketua umumnya. Dan itu juga mengikuti sampai ke tingkat daerah. Di daerah pun juga saling berkumpul. Di sana kita punya kesepakatan bahwa jika sudah menjadi relawan A, tidak masuk ke relawan yang B. Dan jangan menarik yang sudah menjadi relawan A menjadi relawan yang baru. Itu workable atau di beberapa tempat tidak bekerja? Ya, tentunya kita tidak bisa mengharapkan 100% sempurna itu terjadi. Pasti ada di beberapa daerah ataupun di beberapa relawan yang masih melakukan itu. Tapi saya rasa semakin jauh dari tahun pertama, tahun kedua, menginjak tahun ketiga, itu kesulitan semakin nampak di relawan. Jadi apa faktor yang membuat menurut Mbak Rike relawan kemudian terasa lebih solid ya dibandingkan paslon lainnya ya? Karena munculnya kesadaran percuma jika 1 tambah 1 sama dengan 1. Akhirnya itulah kenapa di relawan kita mengusahakan ada data secara akurat, by name, by address, supaya kita tahu oh dia anggotanya ini, dia anggotanya ini, supaya kita bisa menghitung kekuatan kita berapa. Tapi mayoritas ya namanya relawan, mayoritas relawan memang kadang-kadang keanggotannya tidak jelas juga ya. Ada juga. Ya banyak klaim-klaim juga gitu. Ada juga. Sesama biskota saling mendahului. Ada juga. Itu. Orang akan tanya ya. Kan Mbak Rike kenal Anies kapan? Saya kenal Mas Anies pada saat beliau masih menjadi Gubernur DKI. Kenal dari berita atau kenal pribadi? Kalau kenal pribadi saat beliau masih menjabat, tapi saya mengetahui Mas Anies saat saya masih kuliah. Beliau kalau tidak salah saat itu Menteri Pendidikan. Sekarang usia 23 sekarang? Saya? Iya. 43. Sekitar 23. Jadi pernah ketemu langsung sama Anies? Sorry, kalau saya panggil Anies karena Anies itu teman saya satu kuliahan, satu angkatan di UGM. Ya, alhamdulillah beberapa kali berjumpa dengan beliau, baik sebelum beliau selesai jadi Gubernur DKI. Jadi waktu masih jadi Gubernur DKI pertama kali ketemu? Ya,
sempat kami meminta izin untuk bertemu, Ya. meminta izin bahwa kami bergerak dan meminta Mas Anies yuk maju bertemu langsung dengan beliau. Langsung terima. Iya, diterima. Oke, Dengan beliau. itu kapan itu? Tepatnya saya lupa. Enggak, mas tahunnya. 2020. 2020. Sebelum deklarasi dan sesudah deklarasi. Beberapa minggu sebelum deklarasi. Jadi berapa kali bertemu sudah sama Mas Anies? Waduh, lupa saya. Oke, enggak, maksudnya saya hanya ingin mengatakan ya seperti Mbak Rika ini relawan yang beruntung yang masih bisa merangsek ke ring dekatnya Mas Anies kan. Saya rasa kalau tapi yang relawan-relawan lainnya tidak, kalau ketua umum relawan itu pasti sudah pernah ketemu sama Mas Anies. Oke. Iya, karena Mas Anies atau kita ini ketua kan ada umum relawan tuh berapa yang 1.000 itu? Kalau data yang dari Timnas 1.000 sekian. Tapi kalau data dari kalau simpul Mbak Rika apa namanya? Sekber. Sobat Tani, Sekber. Sekber itu berapa? Sekber itu ada 89 simpul yang tergabung di dalam. Oke. Jadi yang pernah ketemu Mas Anies itu kira-kira yang 1.000 orang itu? Iya, saya rasa 1.000 orang itu sudah pernah ketemu sama Mas Anies. Berarti saya kuper. Iya, karena kan beberapa kesempatan kami mengadakan konsolidasi para ketua umum seluruh poros, tidak hanya Sekber saja. Ada Forkom juga, ada Forju, ada KIB, dan masing-masing poros mengundang seluruh ketua umum simpul relawan yang tergabung di dalamnya. Dan Mas Anies hadir di sana. Oh iya, ya. Tapi saya sih kalau hadir umum begitu, saya nggak menganggapnya sebagai pertemuan secara langsung. Iya. Yang langsung itu maksudnya kita ada juga, datang. karena kan Buddha atau Lebak Bulus dalam kan terbuka juga. Terus ada juga Rumah Durian 3 yang memang dibuat untuk pertemuan para simpul yang belum pernah ketemu sama Mas Anies. Bukan Rumah Durian 3, Duren 3. Duren 3. Iya, Duren 3. Itu bisa datang dengan jadwal yang sudah ditentukan dan berjumpa langsung dengan Mas Anies dalam grup-grup kecil. 15 ketua umum, 10 ketua umum. Gitu. Itu berbicara langsung dan berbincang. Oke, jadi sebenarnya ke depan apa yang diharapkan terhadap Mas Anies ini? Ke depan? Mas Anies jadi presiden? Oh ya, itu pasti. Pasti itu. Oke, pasti kan? Kalau seandainya misalnya tidak, nggak apa-apa lah. Namanya juga kita skenario itu kan Allah yang menentukannya, apalagi bulan Ramadan. Oh enggak, saya nggak mau berandai-andai. Oke, jadi andainya presiden terus? Sebelum ada keputusan, saya tidak akan berandai-andai Mas Anies tidak menjadi presiden. Oke, luar biasa. Karena itu tidak akan bubar juga relawannya ini ya. Iya. Seandainya nanti diperintahkan pemungutan suara ulang, siap? Siap dong. Oke. Dan bukankah itu yang kita minta melalui hak angket pertama kalinya? Oke. Apapun keputusannya nanti, dan tentunya harapan kita adalah karena kita kita tuh yakin bahwa Pilpres ini penuh dengan kecurangan. Karena itu harus diulang dan didiskualifikasi paslon yang terbukti melakukan kecurangan. Oke. Yang curang itu kemarin kan ada temannya Jenderal Napoleon Bonaparte. Kita tidak tahu temannya siapa, ya kan? Iya. Gitu. Oke, saya mau tanya apa lagi ya, sampai saya speechless sama Bu Rika. Kenapa? Karena jawabnya pendek-pendek. Oke. Kan ini pengalaman pertama atau pengalaman keberapa kali ikut dalam kontestasi semacam pertama. Oke. Iya. Nah, biasanya pengalaman pertama ini kan ada naif-naifnya biasanya kan. Apa yang paling berkesan misalnya ikut dalam kontestasi ini? Yang jelas uang pasti banyak keluar. Uang pribadi banyak keluar. Saya tahu sahabat sekalian ya, uang pribadi. Oke, apa lagi? Saya kagum dengan sebagian rakyat Indonesia yang mau berkorban, berjuang, membela negara. Saya anggap ini membela negara ya, karena kita berjuang memperjuangkan orang yang kami yakini orang yang benar dan orang yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin Indonesia. Nah, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Ternyata rakyat Indonesia mau kok diajak berjuang, bahkan mengeluarkan uang secara pribadi. Walaupun dia sendiri bukan orang yang mampu. Walaupun dia sendiri orang tidak mampu. Jadi ada yang menarik. Ada anggota saya, gaji dia adalah mingguan.
Ya. 1 minggu sekali menerima gaji dan itu hanya 300.000 satu minggunya. Oke. Yang 200.000 dia Ya. pakai untuk perjuangan. Jadi setiap kali dia gajian, Ya. dia itu mencetak kaos dan dibagikan ke warga di sekitarnya. Allahu Akbar. Jadi 100.000 dia pakai untuk kehidupannya dia selama 1 Oke. minggu. Jadi sobat era sekalian, berdosalah orang-orang yang curang itu ya Betul, kepada orang-orang kecil yang berjuang dengan sungguh-sungguh tanpa ngambil keuntungan. betul. Sedahsyat itu keinginan rakyat ingin Indonesia memiliki pemimpin yang baik. Karena itu pada saat kita yakin bahwa ini nggak benar ini. Bahkan kita yakin bahwa Pilpres 2024 ini Pilpres yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Begini, Mbak Rike ya, sekarang ini sepertinya kalau saya amati ya, kan ada 3 jalan yang sedang ditempuh sekarang ini. Jalan gerakan massa, Betul. Hak angket. kemudian hak angket, dan kemungkinan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau media massa, media sosial itu kan sudah dari kemarin-kemarin kan. Apa peran relawan di ketiga lini itu yang bisa dimainkan menurut Mbak Rike? Pergerakan massa, di antaranya kita ikut mengawal hasil Pilpres ya. Ikut mengawal ini kita dari awal pada saat mulai sesudah selesai jam 2 siang itu relawan tetap ada di TPS. Sehingga kita tahu adanya dugaan-dugaan kecurangan itu. Nah, saat kita yakin bahwa terjadi banyak sekali kecurangan, apalagi kita melihat data Sirekap yang nggak karu-karuan, lah kami turun ke jalan. Oke. Atas nama rakyat Indonesia yang menuntut keadilan dan pertanggungjawaban dari KPU. Dan situ kita kawal, termasuk juga anggota Dewan atau DPR. Kalau kami tidak turun ke jalan, bisa-bisa tuh hak angket nggak akan dibicarakan. Oke, jadi kalau turun ke jalan itu artinya semua berbagai komponen ya? Berbagai komponen. Dan itu izin dulu sama paslon atau? Oh enggak, bukan. Itu hak kami. Ya, inisiatif itu hak kami sebagai warga negara. Oke, Mbak Rike, ke depan ya, atau apa yang ingin dilakukan lagi melihat situasi ini? Apa aja yang terlintas? Karena kami meyakini ini tidak benar. Kami berharap dan kami akan terus menekan pihak-pihak yang terkait, terutama KPU, untuk mendiskualifikasi paslon curang. Yang awalnya pastinya kami akan mengawal hak angket sampai benar-benar itu terwujud. Dan hasil dari hak angket untuk membuktikan apakah benar terjadi kecurangan atau tidak dari hak angket itu. Jika memang benar terjadi kecurangan, hukumannya jangan seperti yang sudah-sudah dong. Ketua KPU berapa kali dinyatakan melanggar etik, tapi hukumannya 4 kali. Ya, dan tidak ada hukuman. 4 kali, 2 yang berat. Betul. Kali ini kami akan mengawal itu. Jika memang telah terbukti terjadi kecurangan, maka paslon itu harus benar-benar didiskualifikasi. Karena jika tidak, ya berarti memicu kemarahan dari rakyat. Semangat masih ada memang relawan-relawan yang ada itu. Insya Allah, kami masih semangat dan menunggu saat yang tepat. Untuk diperintahkan atau untuk bergerak? Untuk bergerak. Bukan diperintahkan. Ya, sahabat sekalian, closing statement Mbak Rike. Itu kameranya. Seorang pemimpin itu seharusnya bisa menggerakkan, tetapi menggerakkannya dengan cara-cara yang baik. Tapi jika kita memiliki pemimpin yang dihasilkan dengan cara-cara kecurangan atau kezaliman, apa yang terjadi dengan negeri kita? Karena itu, rakyat Indonesia, waktunya kita benar-benar peduli pada negara ini, pada bangsa ini dengan cara kita terus kawal Pilpres ini, jangan menyerah, jangan berkata kita sudah kalah, perjuangan belum selesai. Terus kita kawal hingga titik darah, hingga Pilpres benar-benar berakhir. Karena itu terus semangat dan terus berjuang. Luar biasa ya, merdeka. Allahu Akbar. Ya, sahabat sekalian, itu tadi perbincangan saya dengan Ketua Umum salah satu simpul relawan yang paling tidak saya lihat workable ya, Rike Santoso. Nah, mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi relawan lain. Nggak ada gunanya persaingan ya, karena
calon calon paslon ya, pasangan calon itu menunggu tetap dorongan semangat dari para relawan untuk memperjuangkan sampai titik darah penghabisan keadilan dan menolak pemilu yang tidak jujur dan tidak adil ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Dia.